banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Debat panas tiga cawapres saling adu gagasan di panggung debat di Jakarta Convention Center Senayan pada minggu kemarin sempat terjadi. Tim ses masing-masing paslon saling klaim juara debat cawapres. Tiga cawapres 2024 telah beradu gagasan di debat keempat pada minggu malam kemarin. Tim ses masing-masing paslon saling klaim juara debat cawapres. Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD saling adu gagasan di panggung debat di Jakarta Convention Center Senayan pada minggu tanggal 21 Januari tahun 2024 kemarin. Tema debat adalah pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Cak Imin jadi cawapres pertama yang memaparkan visi misinya di panggung debat. Pada momen itu, Cak Imin langsung menyindir negara abai terhadap petani. Padahal katanya, petani adalah penolong negeri. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengatakan, petani adalah penolong negeri, akan tetapi hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita, ucap Cak Imin dalam debat keempat. Dia kemudian menyindir soal seseorang yang memiliki kuasa atas tanah 500.000 hektar. Gibran lantas memaparkan visi dan misinya dalam debat. Gibran mengatakan, akan melanjutkan program hilirisasi dan menjanjikan green jobs. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Di antaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar nomor 2. Oleh karena itu program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya, kata Gibran. Gibran mengatakan hilirisasi bukan hanya di sektor tambang saja, akan tetapi juga pada sektor pertanian, maritim hingga hilirisasi digital. Dia menilai jika hilirisasi pemerataan pembangunan hingga transisi energi bisa dilakukan, maka akan tercipta sekitar 19 juta lapangan pekerjaan. Sebanyak 5 juta diantaranya adalah green jobs, yakni peluang kerja di bidang pelestarian lingkungan. Jika agenda hilirisasi pemerataan pembangunan, transisi energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan, 5 juta diantaranya adalah green jobs. Ini adalah peluang kerja di bidang pelestarian lingkungan, tutur dia. Adapun Mahfud MD berbicara mengenai sumber daya alam melimpah tetapi kedaulatan pangan belum terwujud. Mahfud menyinggung petani dan lahan pertanian yang semakin sedikit tapi subsidi pupuk makin besar. Sumber daya alam kita sangat kaya tapi pangan belum berdaulat. Petani makin sedikit, lahan pertanian makin sedikit, tapi subsidi pupuk makin besar, pasti ada yang salah. Petaninya sedikit, lahannya sedikit, kok subsidinya setiap tahun naik, pasti ada yang salah, kata Mahfud. Mahfud juga menyinggung laut dan udara yang tercemar. Dia menyebut sumber daya alam kini seolah menjadi sumber sengketa di masyarakat. Dia menjelaskan, kearifan lokal Indonesia telah memberikan pesan kepada masyarakat untuk melindungi alam dan lingkungan. Hal itu juga diatur dalam Konstitusi Bangsa Indonesia. Bahkan konstitusi kita juga menyatakan bahwa sumber daya alam itu harus dikelola dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, ujar Mahfud. Pada momen debat minggu malam, ketiga cawapres juga saling lempar pertanyaan. Debat panas antara Cak Imin vs Gibran atau Mahfud vs Gibran sempat terjadi. Debat panas di panggung debat kemudian ditutup dengan saling bersalaman antara tiga cawapres 2024.